para pemirsa Puja Laksmi Channel dimanapun saat ini sedang berada. Hari ini atau pada rekaman ini saya akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan adanya virus corona ini. Hal pertama, jangan pernah mengatakan bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Beliau adalah Maha Pengampun. Beliau adalah yang mampu membebaskan penderitaan umatnya. Maka karena beliau maha sempurna, apapun yang beliau berikan kepada umatnya adalah untuk menyempurnakan umatnya, untuk menyempurnakan semua ciptaan beliau. Banyak sekali hal positif yang kita dapatkan dari virus corona ini. Walaupun secara ekonomi atau finansial membuat pikiran kita terpuruk. Tetapi dari segi lain, dari segi kesehatan, dari segi spiritual, ini akan ada pertumbuhan yang sangat luar biasa. Dari kesehatan misalnya, saat ini seluruh umat di seluruh dunia sudah mulai memperhatikan kesehatannya masing-masing. Karena dibandingkan sebelumnya, mereka tidak pernah memperhatikan tentang kesehatan karena mereka selalu berpacu dalam mengejar uang. Mereka kerja dari pagi sampai sore, dari sore sampai tengah malam atau hampir pagi. Nah, ini tentunya sangat buruk bagi kesehatan kita. Padahal kalau kita perhitungkan secara detail, kebutuhan hidup kita tidak begitu banyak. Tidak perlu untuk melakukan pekerjaan yang hampir membanting tulang. Coba kebutuhan kita kan makan misalnya maksimal lah 3 piring. Itu. Sedangkan kerja yang kita ambil itu sampai membuat tubuh kita lelah. Pikiran kita menjadi stres. Nah, inilah sebenarnya pelajaran positif yang kita dapatkan dari virus corona ini. Kita kerjanya sekarang lebih santai. Tidak stres lagi, kita punya banyak waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan kita. Ketahuilah, ke depannya umat manusia ini hidup mereka akan sehat, akan bahagia, dan mereka akan merasa menikmati kesejahteraan itu. Secara spiritual. Nah, disinilah kita diberi kesempatan oleh Sang Yang Corona untuk
merenung sehingga kita bisa introspeksi diri, bisa menata diri, ya, terutama menata hati. Karena selama ini hati kita belum tersentuh. Artinya hati kita membutuhkan makanan, ya, anggap saja makanan. Yaitu satu hal yang sangat-sangat penting bagi hati ini adalah bagaimana hati ini bisa mekar. Ya. Karena kalau hati kita mekar, disinilah kita akan bertemu yang disebut dengan kebahagiaan sejati. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di masa krisis ini agar kita bisa tetap hidup, ya, secara material, secara kesehatan, dan secara jiwa. Kita perlu kembali merenung tentang siapa diri kita. Ya, ini hal yang pertama yang harus kita lakukan di masa pandemi ini. Siapa diri kita? Apa saja yang menjadi tujuan dari kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Atau tugas apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini? Kemudian, target apa yang ingin kita capai terakhir? Setelah kita mengetahui ini, ada 10 langkah lagi yang harus kita lakukan, yang Tiang akan jelaskan pada video-video berikutnya. Nah, kali ini mari kita pahami diri kita. Seperti dijelaskan tadi, diri kita ini terdiri dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Kebutuhan tubuh kita apa? Kebutuhan pikiran kita apa? Kemudian kebutuhan jiwa kita apa? Kita sudah paham bahwa untuk hidup, ya, tubuh kita butuh makan dan minum. Nah, ayo kita perhatikan. Sudahkah kita bisa menyiapkan makan dan minum untuk tubuh kita dalam satu hari? Kalau sudah, ini berarti kita sudah merdeka untuk urusan makan dan minum. Karena sesungguhnya kita membutuhkan makan itu hanya satu hari saja. Yang kedua, sudahkah kita bisa mengelola pikiran kita? Karena pikiran ini perlu dikelola. Perhatikan, seberapa sering kita mengkhawatirkan masa depan? Dan seberapa sering kita menyesali masa lalu kita? Karena semakin sering kita mengkhawatirkan masa depan, semakin sering kita menyesali masa lalu, ini namanya kita belum bisa mengendalikan pikiran. Karena sumber malapetaka
Sumber kebahagiaan ada pada pikiran. Begitu kita berpikiran buruk tentang masa depan, begitu kita mengkhawatirkan hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, ini akan melemahkan seluruh sistem yang ada di tubuh kita. Demikian juga begitu kita menyesali masa lalu, ini akan memunculkan perasaan-perasaan sedih yang juga akan berpengaruh buruk pada tubuh atau kesehatan tubuh kita. Nah, inilah yang perlu kita pelajari mulai saat ini. Jangan terlalu sering mengkhawatirkan hari esok, minggu esok, bulan esok, tahun esok. Ya, mari kita berpikir saat ini dan hari ini saja. Karena apa yang kita rasakan hari ini akan kita rasakan di hari esok. Kalau kita bahagia hari ini, hari kemarin kita akan bahagia. Demikian juga hari esok kita akan bahagia. Begitu kita bisa memunculkan kebahagiaan dengan mengelola pikiran kita ini, maka secara otomatis hati kita ini sudah mekar. Ya. Ketika hati mekar, inilah yang memunculkan sifat-sifat mulia kita, sifat-sifat kebijaksanaan kita. Karena untuk mencapai sifat-sifat mulia dan sifat-sifat bijaksana, ini merupakan tujuan setiap atau target setiap umat manusia di dunia ini. Karena kalau kita pahami, manusia itu memiliki 3 kesadaran. Kesadaran awal yaitu kesadaran binatang, ya, kesadaran manusia, dan kesadaran Tuhan. Kalau dalam bahasa Balinya, manusaya, butaya, dewaya. Ya, kita harus selalu berproses dari tingkatan terendah yaitu buta menjadi manusia, manusia menjadi dewa. Ketika kita sudah mencapai kesadaran dewa, ya, sifat-sifat mulia kita muncul, sifat-sifat bijaksana kita muncul. Dengan sifat bijaksana inilah kita akan mampu menjadi sumber kemakmuran, sumber rezeki bagi diri kita. Nah, mencapai kesadaran dewa adalah target pertama kita, ya, yang harus kita usahakan agar kita bisa menarik energi kemakmuran yang terpencar di seluruh mata angin. Nah, demikian apa yang bisa kita renungkan pada rekaman ini, dan pada rekaman berikutnya kita akan memberikan rahasia kedua bagaimana kita bisa menarik rezeki yang berada di timur, arah mata angin di timur. Ya, mari kita tetapkan diri kita, fokuskan pikiran kita, fokuskan apa yang bisa kita lakukan hari ini saja. Sukses untuk hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Om Santi 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 Om.